Untuk melepaskan diri dari batasan arus banjir, Zuyu juga membayar harga yang tidak sedikit. Sebab mengubah aliran air menjadi bongkahan es raksasa memang akan mengurangi daya hantam. Tetapi dia seperti dihantam dan dilemparkan ke dalam tanah oleh sebuah pilar es dan salju yang amat besar. Kekuatan sebesar itu sungguh tak terbayangkan. Untungnya, kekuatannya sendiri cukup banyak. Di antaranya termasuk kemampuan tipe penguatan. Jadi dari segi kekuatan tubuh, dia setara dengan mutan tingkat kereta hitam. Berkat kekuatan fisiknya dan kemampuan penyembuhan diri yang besar, dia bisa menahan serangan itu dengan susah payah. Zuyu bangkit berdiri di atas bunga es raksasa itu. Sejak dia lahir, ini pertama kalinya dia mengalami pertarungan sedemikian memalukan. Namun hal itu tidak membuatnya ketakutan. Yang dia rasakan adalah kegembiraan, juga kemarahan. Untuk pertama kalinya, bertarung dengan mutan tingkat kereta hitam, dengan kekuatannya sendiri, membuatnya merasakan seperti apa sebenarnya seorang yang kuat. Tapi sayang, itu juga hanya sampai di sini untukmu. Zuyu mengusap noda darah di punggung tangannya. Mithiel menghembuskan napas panjang, tiba-tiba merentangkan kedua tangan. Mata terisi dengan cahaya berwarna merah menyala. Grrrr. Di angkasa, awan badai berkumpul dengan cepat. Kekuatan angin, petir, dan hujan segera terbentuk. Zuyu juga melakukan gerakan yang serupa. Kau paling banyak hanya punya 5 atau 6 jenis fenomena langit, tetapi kekuatan yang bisa kuemudikan berjumlah lebih dari 70 jenis. Jadi ketika kartu trufmu semuanya sudah kuperlihatkan di hadapanku, kau sudah tidak layak lagi bertarung denganku. Langit bergaung oleh suara guruh. Fenomena langit di atas Zuyu bahkan lebih rumit daripada dirinya. Bukan hanya angin kencang dan petir dahsyat, tetapi juga api langit seperti bintang tergantung, menutupi langit. Bumi bergetar, cahaya dan bayangan berganti dengan cepat. Untuk sesaat, Zuyu mengeluarkan lebih dari 10 jenis kemampuan. Mithiel akhirnya merasakan sedikit kepanikan, tetapi saat ini dia enggan mengakui bahwa dirinya akan kalah oleh seorang manusia. Mati saja. Dia mengendalikan angin kencang, petir, dan hujan deras, melancarkan serangan ke arah Zuyu. Hujan deras itu membentuk banjir. Itu adalah kelemahan yang menurutnya dimiliki Zuyu. Namun Zuyu hanya mengangkat tangan pelan. Dari langit turun hujan es sebesar batu besar, menutupi langit dan menghantam Mithiel. Arus dingin muncul. Hujan deras itu di udara berubah menjadi bongkahan es. Pupil Mithiel menyempit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuannya sudah sama sekali tak berefek pada Zuyu. Di angkasa, meteor-meteor jatuh. Bola-bola api berdiameter puluhan meter satu persatu. Boom! Meluncur dengan ekor asap hitam menuju Mithiel. Bola api, bola es, angin kencang, petir, retakan pegunungan, perubahan cahaya dan bayangan. Memiliki banyak jenis kemampuan pada waktu yang sama bukanlah hal yang sama dengan mampu menggunakan banyak jenis kemampuan pada waktu yang sama. Tetapi Zuyu mampu melakukannya untuk sesaat melepaskan 13 jenis kemampuan yang berbeda sifatnya. Setelah benturan arus anomali yang murni itu, Mithiel pada akhirnya, karena jenis kemampuannya terlalu tunggal dibandingkan dengan Zuyu, diketahui memiliki celah dan pada akhirnya dikuras habis sampai mati. Kekuatan tangguh dan berpengalaman ini pada akhirnya tak mampu menandingi monster yang dibuat di dalam laboratorium bernama Zuyu. Setelah kemenangan Zuyu, dia hanya sepihak memberitahu Zhang Yi tentang kabar itu. Tuan Kaos, aku menang. Zhang Yi saat itu masih terlibat pertarungan sengit. Mendengar kabar itu, dia menyempatkan diri membalas singkat. Selamat, kau bisa menikmati rampasanmu dengan baik. Zuyu mengangguk, kemudian mulai menghisap kemampuan Mithiel untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, penguasaannya atas kemampuan fenomena langit menjadi lebih kuat. Dan dia juga memperoleh kemampuan mengendalikan air. Esensi mutan tingkat kereta hitam membuatnya merasa sangat puas ketika menelannya. Tubuhnya bergetar, wajah memerah. Sensasi kenikmatan yang tak terkatakan membuatnya mencari sebuah batu untuk berbaring dan tidak mau melakukan apa-apa lagi. Beristirahat sejenak, menikmati kenikmatan rampasan perang ini. Ular bayangan, Slaike gugur dalam pertempuran. Anak fenomena langit. Mithiel tewas di medan perang.
berita buruk terus menyebar. Kabar-kabar ini bukan berasal dari dalam militer Kekaisaran Wuluan, melainkan disiarkan secara real-time oleh Yang Xinxin. Dia sangat suka menyiksa musuh dengan cara ini. Tentu, ini bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menghancurkan semangat bertempur mereka. Lebih baik membuat mereka benar-benar putus asa, lalu memilih bunuh diri, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi pasukan aliansi Huaxu. Apa? Kau bilang kekuatan utama bukanlah pasukan mesin? Jangan bercanda. Harga satu tubuh mesin hidup benar-benar sangat mahal. Mesin-mesin hidup yang rusak dalam perang, jika dikembalikan untuk diperbaiki di kemudian hari, tidak tahu berapa banyak bahan dan kristal energi yang harus dikonsumsi. Jadi, jika bisa mengurangi konsumsi, ya sebaiknya dikurangi. Saat ini Yang Xinxin duduk di singgasana Kekaisaran Wuluan. Aula besar penuh dengan mayat. Mereka adalah keluarga kerajaan, bangsawan, serta pengawal dan dayang istana. Kini di seluruh istana Kekaisaran Wuluan, hampir tidak ada yang hidup lagi. Di hadapan Yang Xinxin, di bawah anak tangga singgasana, berlutut beberapa orang berpakaian rapi dan mewah dari ras Kadal. Di antara mereka, ada permaisuri dari Siye, serta beberapa menteri yang memegang kekuasaan. Yang Xinxin menahan mereka untuk sementara, karena masih perlu menggali berbagai rahasia intelijen Kekaisaran Wuluan dari mulut mereka. Yang Xinxin duduk tenang di singgasana seperti seorang ratu yang mulia. Karismanya lebih mirip seorang penguasa daripada Siye. Para budak di bawah menempelkan kepala mereka satu persatu ke tanah, tidak berani menengadah. Ceritakan, sampaikan semua rahasia inti Kekaisaran Wuluan yang kalian ketahui padaku. Yang Xinxin menopang dagunya dengan satu tangan, berkata datar. Omong-omong, hal yang paling ingin kulakukan sekarang adalah memusnahkan seluruh ras Wuluan dan merampas semua sumber daya berharga Kekaisaran Wuluan. Tidak ada yang lebih mengerti Kekaisaran Wuluan selain kalian. Ceritakanlah. Menteri dan keluarga kerajaan di bawah berebut menyatakan kesetiaan kepada Yang Xinxin. Cadangan tambang Kekaisaran Wuluan sangat kaya. Lokasi pendirian negara kami adalah sebuah jalur biji besar. Di bawah tanah terdapat simpanan mineral dalam jumlah masif, cukup menopang kita selama 3.000 tahun lagi. Selain itu, jika Anda ingin memusnahkan seluruh ras kami, pastikan menutup semua jalur pelarian. Karena ketika Kekaisaran Wuluan didirikan, kami meninggalkan banyak jalur pelarian, khusus disiapkan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Anak-anak bangsawan yang unggul telah dikirim sebagai bibit ke daerah aman. Kelak mereka akan berkembang biak lagi. Dengan sumber daya yang disiapkan untuk mereka, peradaban bisa dibangun kembali. Yang Xinxin mengerutkan bibir. Baiklah, urusan mengejar dan memburu mereka akan kukembalikan pada kalian untuk ditangani. Patuh pada perintah Anda, Yang Mulia. Membiarkan mereka memburu orang-orang mereka sendiri sungguh sangat praktis, juga menghemat tenaga bagi pasukan aliansi yang tidak perlu mencari kesana kemari. Di medan perang lain, pertempuran antara animo dari Ming, kekuatan 8 dewa, dengan Xuanwu dan Zhuge juga sudah mencapai akhir. 8 wujud binatang yang ia banggakan sudah lama dipelajari dengan tuntas oleh Xuanwu dan Zhuge. Yang mereka tunggu hanyalah perintah serangan total dari Yang Xinxin. Setelah mendapat perintah, mereka langsung menyerang animo tanpa ampun. Xuanwu berat, laksana sebuah benteng super yang bergerak. Zhuge ringan dan nyala es. Zhuge dari penjara es, itu secara alami memiliki kemampuan melumpuhkan terhadap semua makhluk aneh yang bertarung jarak dekat. Begitu tersentuh nyala es itu, kecuali sampai dipotong daging dan tulangnya, hampir tidak mungkin melepaskan diri. Dalam pertempuran sengit selama 2 jam, animo, baik dalam wujud burung terbang maupun beruang raksasa atau hiu hantu, tetap tak mampu lolos dari pengejaran mereka. Akhirnya dia habis terkuras sampai mati oleh kedua orang itu. Namun di wilayah lain, pertarungan antara Shaoli bersama 2 saudara laki-lakinya melawan Court dari Jubah Dewa tidak berjalan semulus itu. Indeks kemampuan anomali Shaoli tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, dalam 3 hingga 4 tahun terakhir, ia hanya seorang perwira senior yang mendapat penekanan dari Li Changgong. Sumber daya yang diberikan Li Changgong kepadanya terbatas. Kemampuannya berkembang sampai hari ini semua
karena usahanya sendiri secara diam-diam. Tetapi setelah menjadi panglima tertinggi, belum genap 1 tahun, ia tidak seperti Li Changgong yang menumpuk semua sumber daya pada dirinya sendiri, melainkan giat mengembangkan anak buahnya. Kini, pewaris Dewa Perang Langit generasi kedua adalah kandidat yang sangat ia sukai dan sudah menembus ranah perang tingkat tank. Jika dibandingkan, Xiao Liye hanya memiliki 22.000 poin. Bagi seorang prajurit bertempur terkuat di wilayah besar, itu terkesan agak memprihatinkan. Namun, dengan bantuan makhluk mekanis raksasa dan bantuan Chen Jiahao serta Qi Yukun, serta di bawah kondisi ia memegang keunggulan intelijen yang mutlak, pertarungannya melawan Court memang memperoleh inisiatif tertentu. Hanya saja ia tidak menyangka, meskipun sudah memutus kesempatan Court untuk memperoleh bahan habis pakai baru, ternyata Court membawa cukup banyak cadangan konsumabel. Jubah dewa itu sendiri hanyalah sebuah selubung. Dipakai pada jasad makhluk lain, ia dapat memeras seluruh tenaga hidupnya untuk berperang. Selama bertahun-tahun, Court telah membina banyak anak buah berbakat. Ketika kemampuan mereka mencapai titik yang bisa ia kendalikan, ia langsung mengubahnya menjadi mayat hidup, lalu melelehkannya menjadi balok nutrisi. Ia dan pasukannya berperang sengit di kawasan kota yang sunyi ini melawan Xiao Liye. Xiao Liye mengendalikan makhluk mekanis raksasa. Rantai demi rantai berubah menjadi naga hitam, menjalankan pengepungan dan penangkapan. Sementara Xiao Liye sendiri mampu memasang berbagai senjata dan memperkuat tubuhnya untuk bertempur. Sebuah meriam tangan yang tampak biasa ketika berada di tangannya berubah menjadi meriam naga hitam yang kuat. Di medan perang, dentuman artileri menggema dahsyat. Kedua pihak bertarung sampai darah bergejolak. Jejak kota pun terhapus. Namun Court terlalu sulit dibunuh. Setiap kali ia menerima luka yang sulit diperbaiki, ia langsung mengganti inti cadangannya. Tak seorang pun tahu berapa banyak benda semacam itu yang ia miliki. Masing-masing dulunya adalah jenius Raskadal, yang kemudian tanpa ampun ia olah menjadi bahan habis pakai. Court mengerutkan bibir, menghindari serangan Xiao Liye, lalu balik menembakkan sebuah meriam energi kuat dari telapak tangannya yang melaju ke arah Xiao Liye. Xiao Liye mengangkat perisai untuk menahan. Perisai itu diaktifkan, terbuat dari paduan logam, seperti pintu neraka yang menutup di hadapannya. Benar-benar merepotkan. Garis depan sudah mulai runtuh besar-besaran. Beberapa jenderal berzirah perak juga tewas. Sial, sungguh sial. Kalian makhluk daratan semua pantas mati. Court kini bermuka dingin menakutkan. Di hatinya ada kegelisahan. Namun orang di depannya sudah siap. Ia sulit untuk dilumpuhkan dalam waktu singkat. Tidak apa-apa, kita terus saja mengurasnya. Teman-temanku akan segera datang membantu. Kau pasti kalah. Xiao Liye berkata pelan, sengaja memberikan tekanan psikologis pada Court. Court menatap sekeliling dengan dingin. Saat ini bahkan, jika ia ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Pertama, dari makhluk mekanis raksasa itu, meluas rantai-rantai hitam yang sudah membentuk jaring pengepungan rapat. Di bawah kekuatan Xiao Liye yang kuat, tidak mungkin menembus dengan cepat. Jika ia mencoba menerobos, Xiao Liye dan meriam manusia, Chen Jiahao akan memberikan serangan gabungan dari belakang. Kau memang ingin saling bunuh sampai mati denganku? Bajingan yang keparat. Court berkata dingin. Ia orang yang kejam dan tak berperasaan. Karena kekalahan sudah tampak, ia juga tidak berniat bertarung sampai mati. Bagaimanapun dengan kemampuannya, dimanapun ia melarikan diri, ia bisa hidup cukup lama. Lalu ia muncul keinginan untuk mundur. Xiao Liye mengernyitkan dahi. Kau pikir di saat seperti ini, aku akan membiarkanmu pergi? Kemenangan total sudah di depan mata. Zhang Yi pernah berkata, setiap kadal yang lolos bisa menabur bibit kebencian. Negara Huaxu sendiri tumbuh dari masa kecil yang lemah, lalu datang membalas dendam. Mereka tentu tidak ingin memberi kesempatan semacam itu kepada orang lain. Oleh karena itu, satupun kadal dari suku Wuluan tidak akan mereka lepaskan. Court mengeratkan giginya dengan marah. Tiba-tiba ia tersenyum seram dan mengeluarkan sebuah boneka putih dari dalam kantongnya. Hanya boneka putih itu tidak berwujud kadal. Ia berbentuk seperti manusia. Itu adalah Kapten level anomali manusia yang ditangkap pada masa invasi pertama, Kekaisaran Wuluan dulu. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu.
Membuatmu menjadi bahan habis, pakai akan membuatku lebih kuat. Hahaha. Kord berkata, kemudian menelan bahan habis, pakai berwujud manusia itu ke dalam perutnya. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi rupa manusiawi. Melihat itu, mata Xiaoli langsung berubah aneh, karena tubuh yang dipakai Kord itu adalah milik seorang mantan perwira tinggi dari wilayah barat laut. Ia mungkin tahu hal ini. Semua itu sengaja dilakukan. Ketika Kord bersiap mengerahkan kekuatan terakhirnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari kejauhan. Xiaoli, kau bergerak terlalu lambat, bukan? Mendengar suara itu, gerakan Kord terhenti di udara. Xiaoli juga mengerutkan alis. Sosok itu tampak lebih mengerikan dibanding ketika menghadapi Kord. Karena orang yang datang ternyata adalah Li Changgong. Benar, Li Changgong membunuh Sek dengan sekejap, lalu langsung tiba di medan tempat Xiaoli bertempur. Di pinggangnya terselip 2 pedang militer. Pakaian tempurnya rapi tanpa satu lusuh pun. Wajahnya menampilkan senyum tenang. Terlihat jelas dari ekspresinya bahwa pertempurannya berakhir dengan mudah, tanpa hambatan apapun. Xiaoli sejak awal sudah mengetahui Li Changgong dengan cepat dan bersih menghabisi lawan-lawannya. Namun ia tidak tahu bahwa Li Changgong akan datang ke sini. Dan ia juga tidak bermaksud meminta bantuan Li Changgong. Mata Kord berputar melihat Li Changgong. Ia amat ketakutan. Data tentang Li Changgong jelas tersimpan di basis data mereka. Tentu saja ia tahu pria ini adalah seorang anomali tingkat tank hitam. Kini, situasinya berbahaya. Kord menjulurkan lidah panjangnya, menjilat bibirnya. Suaranya agak kering saat berkata, "Sss. Kau hendak membacking kami dengan jumlah banyak melawan sedikit? Tidak apa-apa, maju saja. Lagi pula tidak akan ada orang lain yang tahu." Menghadapi provokasi yang begitu buruk, Li Changgong hanya menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun pada KOT, melainkan memandang langsung ke arah Xiaoli. Kau sanggup atau tidak? Kalau tidak sanggup, biar aku yang turun tangan. Chen Jiahao dan Qi Yukun saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan rasa tak berdaya. 2 mantan panglima tertinggi wilayah barat laut muncul di tempat yang sama, dan Li Changgong bahkan adalah orang yang dulu mereka singkirkan dari kekuasaan. Suasananya benar-benar canggung. Mereka hanya tahu bahwa kini Li Changgong jauh lebih kuat daripada saat mereka merebut kekuasaannya waktu itu. Bahkan dalam pertempuran pada malam itu, mereka juga telah menggunakan berbagai cara. Jika sekarang Li Changgong memutuskan untuk menyerang Xiaoli dan mereka, siapa yang bisa menghentikannya? Li Changgong tampaknya menyadari pikiran mereka, lalu mengejek dengan tawa dingin. Tenang saja, aku tidak akan merendahkan diri sampai melakukan hal seperti itu. Setidaknya, jangan lupa, aku, Li Changgong, juga seorang tentara dari negara Huaxu. Kalaupun aku ingin menyelesaikan urusan dengan kalian, itu juga setelah pertempuran ini selesai. KOT tertawa dengan suara serak. Hehehehehehe. Jadi kalian ini musuh, ya? Kalau begitu, bagaimana kalau aku mundur saja dan kalian berdua selesaikan masalah kalian dulu? Bagaimana? Jangan bermimpi. Li Changgong dan Xiaoli serentak menatap tajam padanya. Dendam pribadi mereka adalah satu hal, tapi peperangan demi nasib negara Huaxu adalah hal lain. Xiaoli berpikir sejenak, lalu berkata kepada Li Changgong, "Kita harus bertindak cepat. Hancurkan seluruh suku Wuluan. Itu adalah perintah langsung dari Chaos. Li Changgong, mari kita bekerja sama. Setelah membunuhnya, kekuatan sumber bisa kuberikan 3 bagian untukmu." Chen Jiahao dan Qi Yukun langsung menatap Xiaoli dengan cemas. "Panglima, sumber kekuatan dari seorang manusia, super kelas Black Chariot, adalah harta yang tak ternilai. Mereka sudah bertarung sengit begitu lama, dan situasi kini tampak menguntungkan. Jika diteruskan, peluang kemenangan sangat besar." Namun Xiaoli tetap tenang, hanya menatap Li Changgong tanpa bereaksi. Senyum di wajah Li Changgong perlahan memudar. Dia datang ke tempat ini sebenarnya untuk menonton lelucon, untuk melihat Xiaoli dipermalukan. Namun setelah perjalanannya ke kerajaan Laut Dalam, ia mendapatkan bimbingan dari Raja Jin dan memakan buah matahari. Indeks kemampuan istimewanya kini telah mencapai 27.000 poin,
Jika ia ingin membunuh Xiaoli, itu akan sangat mudah. Namun ia tidak menyangka bahwa bahkan dalam situasi seperti ini, Xiaoli masih tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas segalanya. Hati Li Changgong terguncang hebat. Setelah terdiam beberapa saat, ia perlahan berkata, "Sekarang aku akhirnya tahu mengapa saat hari pemberontakan itu, semua orang memilih berdiri di pihakmu. Pada malam pemberontakan itu, sebenarnya setiap legiun telah mengetahui gerak-gerik Xiaoli dan kelompoknya. Namun tidak ada satupun yang mengirim pasukan untuk menumpas, dan bahkan setelah pergantian kekuasaan, tak ada kerusuhan apapun. Li Changgong akhirnya mengakui bahwa Xiaoli memang lebih pantas menjadi panglima wilayah daripada dirinya." Saat ini, hati Li Changgong terasa benar-benar tenang. Sebenarnya jauh sebelum ini, dia sudah mulai melepaskan semua itu. Apa artinya jabatan panglima wilayah atau gelar bangsawan? Di hadapan kekuatan mutlak, semuanya hanyalah debu belaka. Sekarang kekuatannya telah mencapai 27.000 poin, mendekati tingkat instruktur, dan ia semakin memahami kebenaran itu. "Kau ini, rupanya tidak sia-sia aku membesarkanmu." Hahaha. Li Changgong tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh rasa lega. Xiaoli dan yang lain hanya bisa terdiam. Dia membesarkan kami. Kebiasaan Li Changgong yang suka membanggakan diri rupanya masih belum hilang. Begitu tawa Li Changgong berhenti, tubuhnya tiba-tiba lenyap dari tempat semula. Ruang tanpa jarak. Teknik teleportasi. Dalam jarak dekat, kecepatannya bahkan melampaui Zhang Yi. KOT merasakan aura kematian menyelimuti tubuhnya. Ia buru-buru berputar, lalu mendorong kedua telapak tangannya dengan keras ke arah Li Changgong. Shen Xingliu. Energi besar memancar dari telapak tangannya, menembak lurus ke arah Li Changgong. Namun yang dilakukan Li Changgong hanya satu hal, mencabut pedang, lalu menebas. Arus energi yang menyilaukan terbelah dengan sendirinya sebelum sempat menyentuh ujung pedangnya, seolah-olah aliran sungai di hadang gunung raksasa. Terbelah dua tanpa sedikit pun menyentuh tubuh Li Changgong. KOT tertegun. Serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Seberapa kuat sebenarnya orang di depannya ini? Li Changgong segera memberi jawabannya. Ia kembali melakukan teleportasi mendekati tubuh KOT, lalu menebas keras dari depan. Sinar senja bagai darah, angin sore bagai pedang. Aura kematian yang dahsyat meledak bersama tebasan itu. KOT menyadari betapa kuat musuh di hadapannya. Ia melepaskan seluruh kekuatannya dalam satu letupan, menguras habis energi di dalam tubuhnya. Arus energi meledak ke langit, menghantam pria di hadapannya bersama pedang yang meluncur cepat. Cis! Li Changgong mengabaikan pertahanan dan serangan balik KOT. Hanya menebas ringan, namun secepat kilat. Begitu ringan, seolah hanya menebas udara kosong. Tubuh asli KOT dan pakaian ilahinya seketika terbelah menjadi dua tanpa suara. Ini mustahil. KOT berteriak serak, tapi sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, pakaian ilahi itu pun lenyap, berubah menjadi debu yang terbawa angin seperti kain tua yang rapuh. Aura kematian dan pedang pemutus hidup. Bila Zhang Yi dikenal dengan pertahanan mutlak, maka Li Changgong kini adalah lambang serangan mutlak. Sang jenius militer dari negara Huaxu ini telah menyelesaikan transformasinya sepenuhnya. Kekuatan yang ditunjukkan Li Changgong membuat Xiaoli dan dua orang lainnya terpana. Mereka tak menyangka, dalam waktu belum genap 1 tahun, Li Changgong telah tumbuh sampai sejauh ini. Untuk sesaat, hati Xiaoli terasa campur aduk. Ia sempat berpikir untuk meminta Li Changgong kembali ke wilayah barat laut, karena daerah itu memang membutuhkan sosok manusia super kuat untuk menjaga. Namun, mengingat kepribadian keras dan sulit diatur milik Li Changgong, ia hanya bisa menggeleng pelan. Li Changgong tak berkata apapun, hanya membelah sumber kekuatan KOT menjadi 2 bagian. Ia mengambil 3 bagian yang menjadi haknya, sementara 7 bagian sisanya ia simpan ke dalam wadah energi dan melemparkannya pada Xiaoli. Ambil ini. Setelah berkata demikian, Li Changgong menjentikkan jubahnya, melompat tinggi, lalu melesat pergi menuju arah kota. Pertempuran masih belum berakhir.
Membersihkan sisa-sisa di sini dan menutup pertempuran juga sama pentingnya. Xiaoli menatap punggung Li Changgong yang perlahan menjauh, hatinya diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Dia sudah berubah, gumam Xiaoli pelan. Di belakangnya, Chen Jiahao dan Qi Yukun melangkah mendekat. Panglima Xiao, jangan tertipu oleh penampilannya. Watak seseorang sulit berubah, kata Chen Jiahao. Qi Yukun menambahkan, kita memang punya perjanjian, tak boleh menyerang sesama di sini. Tapi kalau tidak ada pengawasan dari Chaos, siapa yang tahu apa yang akan ia lakukan? Xiaoli terdiam cukup lama, lalu berkata dengan tenang, lupakan itu. Sekarang seluruh pasukan bergerak. Lakukan penyisiran menyeluruh di seluruh wilayah kota. Ia berbalik menatap Chen Jiahao dan Qi Yukun, lalu berkata tegas, jangan biarkan satupun manusia kadal lolos. Aku hanya mau melihat mayat mereka. Keduanya segera berdiri tegak dan memberi hormat. Siap, Panglima! Di layar mesin permainan milik Brett, terlihat bahwa nilai perisai dan batang darah milik NPC itu menurun dengan sangat cepat. Pada detik berikutnya, api menyala hebat dan meledak di tanah. Prajurit pemegang perisai itu kehilangan seluruh kekuatannya. Perisai mosaiknya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya ditembus oleh tombak api yang tajam, lalu terhempas keras ke arah belakang oleh sisa daya yang luar biasa. Tanah retak dan kobaran api menyebar ke segala arah. Tubuh prajurit itu pun akhirnya kehabisan darah, berubah menjadi boneka kain berwarna abu-abu pucat. Feng Buping terengah-engah berat. Serangan barusan ia lakukan untuk memberi waktu pada Paman Yu agar bisa keluar dari kondisi kaku. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Paman Yu mengalami keadaan seperti itu. Jika kemampuan lawan itu bisa dianggap sebagai sistem permainan, maka Paman Yu pastilah bos dalam permainan itu. Selain memiliki batang darah dan nilai perisai, pasti juga terdapat pengaturan berupa tingkat kekakuan. Ketika bosses menerima serangan dalam jumlah tertentu, ia akan masuk ke dalam kondisi tersebut, tak bisa menyerang balik dan hanya bisa menerima pukulan dari para pemain. Sayangnya, kemampuan Feng Buping hanya cukup untuk menewaskan satu prajurit pemegang perisai. Sisanya, puluhan prajurit berwarna abu-abu masih terus menyerang Paman Yu tanpa henti, dan ia sama sekali tak mampu menghentikan mereka. Feng Buping nyaris melotot, matanya hampir melompat keluar. Pak Lu Wu! Teriaknya. Begitu suaranya jatuh, seluruh serangan musuh serempak menghantam tubuh Paman Yu. Di layar permainan milik Brad, terlihat gambar dua dimensi dari sosok mirip Paman Yu, dengan banyak titik lemah di tubuhnya. Nilai perisainya akhirnya mencapai 0 setelah menerima serangan bertubi-tubi. Setiap titik lemah berwarna merah itu terus diserang oleh pasukan yang dikendalikan Brad, menghasilkan kerusakan ganda. Krak! Krak! Senjata tajam menembus celah-celah di antara baju zirah, menancap dalam ketubuh Paman Yu. Tombak-tombak panjang menembus tubuhnya begitu dalam hingga seluruh ujung senjata itu tertanam di dalam dagingnya. Puluhan senjata menancap di tubuh Paman Yu, membuatnya tampak seperti seekor landak raksasa. Feng Buping melihat pemandangan itu, dan jantungnya terasa membeku. Serangan sebesar itu, bahkan dewa pun akan mati seketika. Ia tak pernah menduga bahwa akhir dari pertempuran ini akan seperti ini. Brad tertawa puas, karena di layar terlihat bahwa batang darah bos, Paman Yu, terus menurun. Sebentar lagi, darah itu akan habis total, menjadi 0. Dan 0 berarti satu hal, game over. Ia sudah berhasil membunuh bos dan memenangkan permainan ini. Permainan berakhir. Brad mengangkat kepalanya dengan sombong, memandang ke depan. Tubuh Paman Yu kaku di tanah, tertembus banyak senjata. Tampak sudah kehilangan seluruh tanda kehidupan. Feng Buping tampak sangat panik, pikirannya kacau, tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun tepat saat Brad larut dalam kegembiraan, tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi dari mesin permainan. Tapi bukan suara game over yang muncul, melainkan musik latar permainan berubah nada. Pada layar, sosok manusia bos yang batang darahnya sudah kosong itu tiba-tiba berdiri kembali. Batang darahnya kini kembali penuh. Apa? Mata Brad mengecil seperti butiran kacang. Ia benar-benar tak paham apa yang terjadi. Padahal sistem permainan jelas menunjukkan
bahwa ia sudah mati. Huh! Terdengar suara tawa dingin penuh ejekan. Brad menatap ke depan dengan kaget dan ketakutan. Ia melihat sosok manusia yang tubuhnya masih ditembus oleh banyak bilah senjata itu perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum sinis padanya. "Maaf ya," katanya dengan nada dingin. "Aku sudah lama bukan manusia lagi." Tubuhnya ditembus. Lalu kenapa? Tulang, pembuluh darah, bahkan organ dalam Paman Yu semuanya sudah dimodifikasi. Kini, hanya sekitar 30% tubuhnya yang masih merupakan struktur manusia. Itu pun hanya bagian otak, kulit, sebagian darah, dan sedikit konfigurasi dasar dari makhluk jantan. Bagian lainnya, meski rusak parah, tak cukup untuk membunuhnya. Satu-satunya titik lemahnya adalah kepalanya. Namun helm di kepala itu tidak memiliki celah sedikit pun yang bisa ditembus senjata. Larasan meriamnya mengarah ke segala penjuru. Inti energi dalam reaktornya beroperasi 100%, lalu energi itu menyebar cepat melalui saluran dalam tulangnya dan meledak keluar. Boom! Tubuh Paman Yu menjadi transparan seketika akibat gelombang cahaya dari energi yang meledak hebat. Tubuhnya tampak seperti meleleh, dan di baliknya tampak jelas aliran energi yang mengerikan mengalir di seluruh tubuhnya sebelum akhirnya meledak keluar. Ledakan itu seperti bom nuklir yang meledak di tempat, dan puluhan prajurit putih di sekelilingnya menjadi korban pertama dari serangan tanpa ampun itu. Feng Buping terkejut, segera menjauh sejauh mungkin dari Paman Yu, takut ikut terkena imbas. Setelah terbang cukup jauh, ia menoleh ke belakang dan merasakan hawa panas menyapu tubuhnya, membuatnya terpaksa mengangkat tangan menutupi wajah dari cahaya menyilaukan. Sebuah pilar energi putih raksasa menembus langit, membentuk awan jamur raksasa yang menjulang hingga ribuan meter di udara. Kekuatan energi itu begitu mengerikan, jauh melampaui tingkatan Black Tank Class Superhuman. Itu sudah mencapai tingkat kekuatan seorang Bishop Class Esper, dengan indeks energi lebih dari 30.000. "Aku bukan orang yang berbakat besar," suara Paman Yu bergema di tengah api yang membara. "Awalnya aku hanya seorang manusia dengan tingkat gamma dan bisa sampai ke titik ini semua karena bantuan Zhang Yi. Meski aku tidak memiliki bakat, zirah ini memberiku kekuatan tempur yang melampaui batas." Zirah iblis itu memiliki satu kemampuan, overdrive. Zhang Yi sudah pernah menggunakannya berkali-kali dalam pertempuran. Memaksa armor bekerja di luar batas, menanggung risiko kerusakan fisik demi meningkatkan output energi melebihi kondisi maksimum. Zhang Yi sendiri pernah menyaksikan kekuatan luar biasa itu saat bertarung melawan Magical Demon dari ras Changyuan. Dan kini, Paman Yu yang berlevel Black Tank ketika masuk ke dalam kondisi overdrive bisa meledakkan kekuatan setara Bishop Class hanya dalam sekejap. Satu serangan cukup untuk menjadi senjata pamungkas yang mengubah arah pertempuran sepenuhnya. Feng Buping tidak tahu bahwa alasan yang Xin menugaskan Paman Yu bersamanya untuk menghadapi Brad yang paling berbahaya ini adalah karena dalam diri Paman Yu tersembunyi senjata pamungkas tersebut. Di pusat ledakan, sosok Paman Yu berjalan perlahan keluar dari kobaran api. Zirahnya masih menyala dengan gelombang api berwarna ungu tua. Feng Buping terpana melihatnya, nyaris tak percaya bahwa lelaki parubaya yang selama ini berlatih teknik serangan gabungan bersamanya ternyata memiliki kekuatan sehebat ini. Di sisi Brad, beberapa boneka prajurit jatuh ke tanah, berubah menjadi boneka putih tak bergerak. Mata Brad mengecil, untuk pertama kalinya muncul rasa tegang dalam dirinya. Paman Yu menatapnya dengan wajah yang tetap tampak ramah seperti biasanya. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau soal melawan bos, pertempuran kedua selalu yang paling sulit, kan? Begitu dulu Chunlei bilang padaku,